Puji nama Tuhan, selamat sore, shalom. Pada sore hari ini kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama menyembah Tuhan sebab anugerah yang mempesona hidup kita setiap hari. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa bersama. Semusim berlalu dalam hidup kami ya Tuhan, tapi kasih setiamu tinggal tetap dalam hidup setiap hari. Kami bersyukur dan berterima kasih kebaikan-Mu, kasih-Mu yang melampaui segala akal melihat hati dan pikiran kami, memampukan setiap kami untuk melangkahkan kaki kami berada di tempat ini bersama dengan rekan-rekan seiman kami menaikkan pujian sembah syukur pengagungan kami kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang mulia, Allah yang mengasihi setiap kami. Terimalah setiap pujian syukur kami Tuhan menjadi wangi-wanginya hari yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan dalam setiap perkataan, dalam setiap pujian sembah kami. Berdaulatlah di tempat ini, otoritas surga mengalir dari ruangan ini Tuhan. Dan kami percaya hadirat Tuhan membanjiri ruangan ini, membanjiri setiap hati kami, setiap cawan-cawan boleh terisi penuh Tuhan. Lawan kami lagi Tuhan, turun
tubuh jiwa rohku rela semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu Allah. Ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyerahkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti
nih shalomnya. Di luar memang panas, tapi hati kita tetap dingin. Amin. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu, hari ini Pak Iksan tidak ada bersama-sama dengan kita. Pak Iksan ada pelayanan di Jogja dari hari Sabtu sampai hari Selasa baru balik ke Jakarta. Jadi mohon dukungan doa karena besok Pak Iksan akan melayani dalam suatu seminar di salah satu gereja, dan interdenominasi gereja akan berkumpul untuk seminar Islamologi. Juga setiap anak-anak Tuhan yang akan kumpul menjadi penginjil-penginjil yang sejati dan militan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, mohon dukung doanya ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan titik nol. Apa sih titik nol itu? Bapak Ibu, tahun ini itu adalah tahun kemenangan buat kita semua. Amin. Amin. Di mana kita sudah mengalami apa belum? Tahun 2024 tinggal 2 bulan lagi. Oktober sudah kita jalani. Tinggal November dan Desember. Apakah Bapak Ibu masuk di dalam tahun kemenangan ini? Kalau belum, Tuhan masih ada kasih waktu 2 bulan lagi. Apa sih salahnya? Kok saya belum dapat kemenangan dari Tuhan di tahun 2024? Dan hari ini kita akan belajar untuk kita dapat masuk di tahun kemenangan, dan kita akan kembali ke titik nol yang Tuhan mau, agar kita masuk dalam kemenangan demi kemenangan yang Tuhan janjikan buat kita. Amin. Amin. Dan hari ini kita mau belajar dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Mari kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Ayat 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita pernah bikin kesalahan. Kita pernah salah mengambil keputusan, betul? Yes. Kita pernah salah dalam perkataan. Kita pernah salah dalam tindakan. Kita pernah berbuat segala sesuatu yang gak menyenangkan hati Tuhan, yang gak menyenangkan suami kita, yang gak menyenangkan istri kita, yang gak menyenangkan anak-anak kita. Tapi hari ini kita akan kembali ke titik nol yang Tuhan mau, yaitu di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Apa yang Tuhan mau? Agar kita tidak salah ambil keputusan. Kita kembali lagi. Bapak Ibu pernah kan ke pom bensin? Kalau setiap kendaraan yang bergantian, itu dia akan kembali ke nol. Abangnya selalu ngomong, dari nol ya Bu. Kita bisa kan mengambil keputusan yang salah, dan kita menyadari semua itu, dan kita akan kembali untuk melihat kesalahan yang sudah kita buat. Kita mulai flashback ke belakang dari Januari sampai Oktober ini. Apa yang gak pernah kita alami di tahun kemenangan? Apakah kita sudah menang dari sakit penyakit kita? Apakah kita sudah menang di perekonomian kita? Apakah kita sudah menang di dalam segala sesuatu yang kita mau capai di tahun 2024? Nah, hari ini Tuhan ingetin buat kita semua untuk kita kembali ke titik nolnya yang Tuhan mau, yaitu di Matius 22 ayat 37. Nah, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu
buat kita semua kembali kepada Sang Pencipta itu. Tuhan mau Tuhan itu mau saudara dan saya mengasihi Tuhan dengan segenap. Mulai kita introspeksi diri. Apakah kita mengasihi Tuhan hanya 50%? Karena kita merasa aku kuat tanpa Tuhan, bisa kok saya. Nah, kalau itu ada di dalam pikiran Bapak Ibu, kalau itu ada di dalam hatinya Bapak Ibu, hari ini Tuhan ingetin buat kita semua untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Karena apa? Tuhan itu Allah yang penyemburu. Tuhan itu sangat cemburu sama kita kalau kita nggak segenap hati mengasihi Tuhan. Bagaimana Tuhan menjawab seruan dan doa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu sendiri nggak mau segenap mengasihi Tuhan, nggak mau segala sesuatunya ditaruh ke Tuhan, mulai hari ini Tuhan ingetin buat kita semua. Tuhan juga ingetin buat saya. Bapak Ibu, firman Tuhan ini saya dapat waktu saya merenung. Jadi waktu itu mulai Pak Iksan bilang begini, "Ma, ayo. Saya ini kan latar belakang guru sekolah minggu. Saya kalau berdiri buat anak-anak itu kayak body language saya enak. Tahu waktu Pak Iksan bilang, Mama harus mulai upgrade, berdiri di atas mimbarnya yang kudus, berdiri buat bagi banyak orang. Bapak Ibu, terus Pak Iksan bilang bulan ini tanggal sekian. Terus saya bilang, Tuhan, aku mau ngomong apa? Firman Tuhan saya tahu, tapi waktu saya mau menyampaikan tuh bagaimana? 2 bulan Tuhan kasih. Yang bulan kemarin itu Tuhan ingetin buat saya, it's a beautiful day. Hari yang baik yang Tuhan berikan buat saya. Saya mau melayani Tuhan, berdiri di atas mimbarnya Tuhan. Dan di bulan ini Tuhan ingetin, ayo kita kembali kepada titik 0, yaitu mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap kekuatan kita, dan segenap akal budi kita. Saya percaya Bapak Ibu kalau kembali kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap tubuh jiwa roh kita, dan segenap akal budi kita, saya percaya Tuhan yang kita sembah, Allah yang pencemburu itu, Dia akan menyedengkan telinganya dan memberikan kemenangan buat Bapak Ibu semua. Amin. Coba kita lihat di Keluaran 20. Benar gak sih Allah kita itu pencemburu? Keluaran 20 ayat 3-6 katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka mengasihi aku yang berpegang pada perintah-perintahku. Berarti Tuhan itu pencemburu. Jadi Bapak Ibu harus paham tuh. Oh, Tuhan mengasihi aku loh. Iya betul, Tuhan itu mengasihi Bapak Ibu, saudara dan saya. Tapi waktu Bapak Ibu mulai berpaling, gak serius sama Tuhan, separuh-separuh sama Tuhan, hatinya, bener gak sih? Contoh, hari Minggu itu setiap kita umatnya Tuhan itu pasti beribadah. Tapi waktu hari Minggu, aduh, gue ibadah gak ya? Capek badanku.
capeklah inilah pikiran ini. Akhirnya apa? Kita memutuskan apa? Kita pergi gereja apa enggak? Tapi waktu kita tahu Matius 22 ayat 37 ini, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, kekuatan kita, dengan akal budi kita. Tuhan kita tahu Tuhan itu Allah pencemburu. Dia nggak mau diduain, dia nggak mau disaingi. Kita harus cepat-cepat ambil keputusan untuk berbalik kepada jalannya Tuhan. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan tuh mau kita tuh menyandarkan segala apapun di dalam tangannya. Bapak ibu yang punya suami pasti senang ya. Istri-istri itu kalau nyandarin kepalanya ke bahunya suami, rasanya adem ayem. Betul? Apalagi kalau dirangkul yang punya suami. Kalau yang belum, berdoalah kuat-kuat supaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuknya. Bapak Ibu, kalau saya juga dekat sama Pak Iksan, itu rasanya tenang. Tapi hari ini Tuhan ingetin buat kita semua, Allah kita pencemburu, dan Tuhan gak mau diduain. Itu sekalipun suami kita. Karena suami kita itu hanya teman hidup di dunia ini. Dan hanya Yesuslah satu-satunya yang dia mau saudara dan saya mengasihi dia dengan segenap hati, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Amin. Amin. Saya percaya waktu Bapak Ibu mengambil keputusan, sekarang saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Tubuh jiwa roh saya 100% mengasihi Tuhan, dan saya percaya tahun 2024 saya mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Dan yang kedua yang Tuhan mau, dalam titik nol kita boleh ada kesalahan yang kita buat, tapi hari ini Tuhan ingetin buat kita semua. Kita baca di Matius 22 di ayatnya yang ke 39. Ya, 39. 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, kalau kita pelajari kata-kata dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Apa sih maksudnya sama dengan itu? Sama dengan yang ayat sebelumnya, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, waktu saya merenungkan apa sih kasihilah sesamamu manusia, kita buka di Keluaran 1 ayat 26 sampai 27. Kejadian Bu. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kejadian 1 ayat 26. Firman Tuhan katakan begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas segala bumi, dan atas segala binatang melata, dan yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan ciptaannya mereka. Apa sih sambungannya dengan ayat Matius 22? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, kalau kita lihat di Kejadian 1, kita ini adalah seru
serupa dengan Kristus itu. Kalau kita mengasihi Tiwi atau mengasihi Bu Esther, kita ini fana. Jasad kita itu akan dikubur dan lenyap. Tapi yang Tuhan mau, rohnya Tuhan yang ada di dalamnya kita, itulah yang harus kita kasihi. Karena kita serupa. Bapak Ibu paham ya maksud saya? Kalau kita mengasihi, kayak contohnya, saya mengasihi suami saya, Iksannya yang saya kasihi, Iksannya juga pasti bisa menyakiti hati saya, betul? Kalau saya mengasihi anak-anak saya atas nama Gerald, Kevin, dan Gracia, mereka juga akan melukai hati saya. Tapi waktu saya mengasihi Pak Iksan, Gerald, Kevin, dan Gracia, karena saya dan Pak Iksan, Gerald, Kevin, dan Gracia adalah serupa dan segambar dengan Tuhan, saudara pasti menghargai apapun kondisinya. Saudara akan mengasihi dengan sepenuh hati. Saudara akan mengasihi seperti diri kita sendiri. Amin. Kalau Bapak Ibu mengasihi dengan, oh ini jemaat ke saya kasih. Kalau saya mengasihi jemaat, tapi saya nggak melihat gambaran Tuhan dalam hidup saudara, pasti saya kecewa. Tapi saya mengasihi Bapak Ibu karena ada gambaran Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Saya pasti menghormati karena kita adalah segambar dan serupa dengan Tuhan. Amin. Roh Tuhan itu udah ada di dalam hidup kita. Jadi kalau hari ini Tuhan mengingatkan untuk mengasihi sesama manusia, itu artinya karena kita menghormati, menghargai bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Kristus. Amin. Dan kita mengasihi karena kita rekan sekerjanya Tuhan. Kalau kita mengasihi dengan, oh ya kok memang apa Tiwi rajin, WL-nya keren. Pada waktunya nggak tahu Tiwi mungkin Ibu Tiwi mungkin ada kondisi yang kurang enak badan, nggak taunya mungkin waktu dia melayani WL kurang pas di hati kita. Saudara nggak melihat bahwa Tuhan bertata atas puji-pujian itu. Kalau saudara fokus kepada Ibu Tiwinya, saudara nggak dapat sesuatu. Tapi waktu saudara mengasihi Ibu Tiwi, kita adalah segambar dengan Tuhan. Dan waktu pujian dinaikkan, kita tahu Tuhan bertata atas pujian itu. Amin. Dan hari ini ada dua hal yang Tuhan ingetin buat kita semua. Untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita. Dan saya percaya Bapak Ibu akan mengalami segala sesuatu yang baik dari Tuhan itu turun buat Bapak Ibu semua. Apa yang belum Bapak Ibu alami di tahun-tahun ini, apa yang Bapak Ibu doakan di tahun-tahun ini, saya percaya waktu Bapak Ibu fokus kepada Tuhan, Dia yang sumber segala sumber itu, Dia menyendekkan telinganya dan Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dia sanggup mengadakan mujizat itu asal Bapak Ibu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, tubuh jiwa Bapak Ibu, bahkan akal budi Bapak Ibu. Bahkan Tuhan menginginkan buat kita semua untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Karena kita adalah gambaran Kristus itu. Kita ada rekan sekerjanya Allah. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Karena hari ini marilah kita kembali kepada titik nol, pada awal penciptaan, yaitu kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu mengalami yang kayaknya apakah saya salah jalan? Apakah saya ambil salah keputusan? Mari hari ini Tuhan ingetin buat kita semua, kita kembali kepada kasih-Nya Tuhan, yaitu hukum yang terutama dan paling utama,
yang Tuhan sudah berikan buat kita, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia, agar kita semua mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah Bapak Ibu yang mendengarkan pada malam hari ini memberikan kekuatan buat Bapak Ibu semua. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Tuhan mengingatkan kembali kami untuk pada titik nol, yaitu hukum yang terutama dan yang paling utama dalam kehidupan kami. Untuk kami berbalik kepadamu Tuhan, mengasihimu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami. Dan Kau juga mengingatkan kami ya Tuhan, untuk kami mengasihi sesama manusia ya Allah, seperti diri kami sendiri ya Allah. Karena kami tahu saat kami mengasihi sesama manusia, kami adalah gambaran Tuhan itu sendiri. Kami menghargai bahwa setiap kami adalah ciptaan-Mu ya Allah. Kami adalah rekan sekerja-Mu ya Tuhan. Agar kami boleh berdiri atas hidup kami, agar kami boleh berdiri ya Tuhan atas rumah tangga kami, agar kami juga berdiri atas gereja-Mu di tempat ini, agar kami juga berdiri Tuhan atas lingkungan di mana kami berada ya Tuhan, agar kami juga berdiri Bapa di tengah-tengah pekerjaan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang sungguh baik. Kami percaya Tuhan, firman yang begitu singkat Tuhan, yang telah kami dengar ya Abba, tapi kuasa-Mu Tuhan gak pernah singkat ya Tuhan, tapi terus bekerja buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Dan terus ya Abba, Engkau menjawab seruan dan doa mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu gak pernah kembali dengan sia-sia Tuhan, karena firman-Mu akan bertumbuh, berakar, bahkan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita selanjutnya juga akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan. Para petugas yang persilakan, mari kita bersatu hati kembali di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan di sepanjang hidup kami, untuk kesehatan, untuk berkat pekerjaan, berkat jasmani dan rohani yang melimpah atas hidup kami ya Tuhan. Karena sebentar kami juga rindu dengan segenap hati kami memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan. Kami tahu Tuhan, apa yang kami tabur gak sia-sia. Kami terlalu percaya kami menabur di tanah yang subur, maka kami juga akan diberkati berlimpah-limpah dalam usaha pekerjaan, bahkan dalam pendidikan, bahkan setiap perencanaan demi perencanaan yang kami kerjakan. Engkau ada di dalamnya. Kami siap memberi dengan penuh sukacita, sama-sama katakan amin. Sambil persembahan dijalankan, saya akan membacakan Warta Sepekan Gereja GKI Bethlehem Tanjung Priok Jakarta Utara Minggu 20 Oktober 2024. Gembala GKI Bethlehem Tanjung Priok Jakarta Utara, gembala seluruh pelayan Tuhan dan seluruh sidang Jumat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Muda Maria Peter Mela yang telah memberitakan kabar baik dan sukacita kepada kami. Tuhan Yesus memberkati pelayanan keluarga itu. Bagi jemaat Tuhan yang hidup dilayani dalam pelayanan penyerahan anak, baptisan selang konseling bimbingan pranika, pemberkatan nikah, pemberkatan rumah kantor dan lain-lain, pelayanan orang sakit, pelayanan pelepasan dan pelayanan kedukaan dapat menghubungi Ibu Esther. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun atas ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan rutin GKI BTP Rumah Doa diadakan setiap Jumat pertama dan ketiga. Pemuritan diadakan setiap Jumat kedua dan keempat, bertempat di lantai 1 Gereja GKI BTP
Seluruh pelayan Tuhan dan sidang jemaat diwajibkan untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur dalam bentuk perpuluhan buah sulung diakonia, pelayanan misi pembangunan gereja dan lain-lain dapat mentransfer ke rekening gereja. Bagi jemaat Tuhan yang rindu berbelanja kebutuhan sehari-hari dapat menghubungi koperasi BTP. Kami juga mengundang dengan penuh sukacita jemaat sekalian untuk dapat hadir kembali pada ibadah raya minggu depan. Pengumuman Natal khusus jemaat GKI BTP bertempat di Highline Park Resort Bogor tanggal 13 sampai 14 Desember. Kita akan mengadakan ibadah Natal Bapak Ibu di tanggal 14 malam bersama seluruh staf dan jajaran Highline Park Resort Bogor. Dan hari Minggunya di tanggal 15 kita akan adakan ibadah juga di sana. Kontribusinya dewasa 100.000 dan anak-anak 50.000. Paling lama pembayaran dibayarkan minggu kedua, minggu pertama tanggal 5 Desember. Bapak Ibu, supaya nggak terlalu berat boleh dicicil Bapak Ibu ya. Demikian untuk informasi minggu ke depan beserta informasi ibadah raya. Kita akan berdoa syafaat kepada yang bertugas. Saya persilakan. Sore malam hari ini, terima kasih ya Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau berbicara buat setiap kami ya Tuhan. Buat setiap benih firman yang sudah kami dengar Tuhan, bahwa bagaimana kami harus kembali ke titik nol ya Tuhan. Untuk kami terus melekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami, dan kami juga diajar untuk mengasihi sesama kami ya Bapa. Terima
Mari Bapak Ibu angkat tanganmu tinggi-tinggi dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi